Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Taatia Insani ingin menjelaskan materi tentang toharoh. Toharoh secara bahasa berarti bersuci, sedangkan menurut syara ialah suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, dan menghilangkan najis. Cara mensucikan diri dari hadas adalah dengan berwudu, mandi, dan tayamum. Yang pertama adalah wudu. Menurut bahasa, wudu artinya bersih, bagus, dan indah, sedangkan menurut istilah artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dan dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun rukun wudu adalah yang pertama niat, yaitu nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh seluruh muka mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir adalah tertib atau berturut-turut. Adapun sunnah wudhu yaitu membaca basmalah, menggosok gigi atau siwak, mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, membasuh 3 kali, mendahulukan yang kanan, menggosok-gosok tangan, berkesinambungan yang maksudnya adalah tidak diselingi dengan aktivitas yang lain ketika berwudhu, tidak boros dalam menggunakan air, dan yang terakhir adalah membaca doa setelah berwudhu. Yang kedua, mandi. Mandi adalah membasuh dan meratakan air ke seluruh anggota tubuh, mulai dari pucuk kepala hingga ujung kaki dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil dan besar. Adapun sebab-sebab diwajibkan mandi yaitu keluar mani, kedua melakukan hubungan badan, yang ketiga terhentinya haid atau nifas, 4 karena wiladah, kelima meninggal dunia, yang terakhir adalah mu'alaf. Rukun mandi. Yang pertama adalah niat. Niatnya yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh seluruh badan dengan air, yakni meratakan air dari rambut hingga ujung kaki, tidak terkecuali anggota tubuh yang sulit dijangkau dengan air. Yang ketiga, menghilangkan najis. Adapun sunnah mandi yaitu mencuci tangan, membasuh kemaluan terlebih dahulu, berwudu, menuangkan air ke seluruh kepala dengan menyelang-nyelangi rambut. Kelima, menuangkan air ke seluruh tubuh dan memulai dengan anggota yang kanan. Yang ketiga adalah tayamum. Tayamum adalah mengusap muka dan kedua tangan dengan debu sebagai pengganti wudhu dan mandi. Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Yang pertama, jika tidak ada air, atau jika ada air tetapi tidak cukup untuk bersuci. Yang kedua, jika saat sakit atau penyakit yang apabila terkena air akan semakin parah. Yang ketiga, jika air terlalu dingin dan dikhawatirkan akan memberikan mudarat jika digunakan. Yang keempat, jika ada air tetapi untuk mendapatkannya dapat mengancam keselamatan jiwa. Yang kelima, jika ada air namun hanya cukup untuk dimasak. Fardu tayamum. Yang pertama, niat. Niatnya yaitu nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, meletakkan kedua belah tangan di atas debu, kemudian menipiskan debu, mengetuk kedua tangan, kemudian mengusap muka dengan debu dengan 2 kali usapan, kemudian mengusap 2 belah tangan hingga siku dengan debu. Yang selanjutnya adalah sholat. Menurut bahasa, sholat berarti doa, sedangkan menurut istilah bermakna ibadah yang terdiri dari bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat wajib, sholat id, dan juga sholat gerhana. Yang pertama adalah sholat wajib. Adapun rukun sholat wajib yang pertama yaitu niat. Niatnya yaitu usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang berikutnya yaitu takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Yang kedua, berdiri tegak. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Yang keempat, ruku'. Yang kelima, iktidal. Yang keenam, duduk 2 kali. Yang ketujuh, duduk di antara 2 sujud. Yang kedelapan, duduk tasyahud akhir. Yang kesembilan, membaca tasyahud akhir.
Yang ke-10 membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Ke-11 membaca salam yang pertama. Yang ke-12 adalah tertib. Yang kedua adalah sholat id. Sholat id terdiri dari dua, yaitu sholat idul adha dan kedua adalah sholat idul fitri. Hukum melakukan kedua sholat sunnah ini yaitu sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun tata cara sholat id, yang pertama adalah niat. Niat untuk sholat idul fitri adalah usolli sunnatal li'idil fitri rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kedua, takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram pada rokaat pertama dilaksanakan sebanyak 7 kali dan pada rokaat kedua sebanyak 5 kali. Membaca doa iftitah, membaca al-fatihah, membaca surat-surat seperti surat al-a'la pada rokaat pertama dan surat al-ghasyiyah pada rokaat kedua. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, rokaat kedua kemudian takbir 5 kali, membaca al-fatihah, dilanjutkan membaca surat al-Quran, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, duduk tahiyatul akhir, salam. Yang ketiga adalah sholat gerhana. Sholat gerhana ada dua, yaitu sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Sholat ini hukumnya sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat diutamakan. Adapun tata cara sholat gerhana yaitu yang pertama niat. Niat sholat gerhana matahari adalah usolli sunnata li khusyufi syamsi mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Yang berikutnya takbiratul ikhram, kemudian membaca surat al-fatihah, kemudian rukuk, berdiri kembali membaca surat al-fatihah dan membaca salah satu surat, rukuk yang kedua, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, berdiri untuk rokaat kedua, membaca al-fatihah dan membaca surat, rukuk, berdiri kembali membaca surat al-fatihah dan membaca salah satu surat, rukuk yang kedua kali, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, duduk tasyahud akhir, kemudian salam. Demikian penjelasan saya tentang toharoh dan juga sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.